Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, saya Taruna Madya Muhammad Tegas Fakultasa dari Prodi TMP 2B dengan NIT 2430-11 nomor absen 7. Pada kali ini saya akan membahas filosofi pengujian dan sertifikasi sarana. Seperti yang teman-teman tahu, sarana pertapaian adalah komponen utama dalam sistem transportasi. Kereta api yang memiliki karakteristik operasi khusus dan memerlukan pengujian ketat untuk menjamin keselamatan dan keandalan. Ini ada komponen utama, karakteristik operasi, dan pentingnya pengujian. Dari komponen utama itu memiliki karakteristik operasi, yaitu beroperasi dengan beban besar ya, kereta itu panjang dan juga kecepatan tinggi karena memiliki jalur tersendiri dan interaksi dinamis antara sarana dan prasarana yang kompleks serta intensitas operasi tinggi. Oleh karena itu penting dilakukan pengujian untuk membuktikan kesesuaian sarana dengan standar teknis dan operasi guna menjamin keamanan, keandalan, kenyamanan, dan kelancaran operasi kereta api. Lalu di sini ada pengertian pengujian dan pengujian sarana peratapian. Sebelum lanjut, kita harus memahami definisi pengujian. Ini serangkaian kegiatan pemeriksaan, pengukuran, pengujian fungsi, dan evaluasi teknis terhadap sarana peratapian secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan dalam operasi. Ada dua, yakni persyaratan teknis dan spesifikasi teknis. Nah, di sini ada persyaratan teknis yaitu yang menjadi standar spesifikasi teknis sarana pertapaian dan spesifikasi teknis sendiri yang ditetapkan oleh regulator sebagai acuan standar yang wajib dipenuhi oleh sarana sebelum diizinkan beroperasi di jalan kereta api. Nah, tujuan pengujian ini memastikan kesesuaian sarana dengan persyaratan teknis dan spesifikasi teknis untuk memastikan keselamatan sebelum dioperasikan. Pengujian mencakup seluruh subsistem, mekanik kelistrikan, pengereman, dan struktural. Ada filosofi utama pengujian. Pengujian bukan sekedar mencari kerusakan, melainkan verifikasi dan validasi desain, manufaktur, dan kondisi operasi. Safety first, keselamatan adalah prioritas utama. Tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan melalui pengujian sistem pengereman, bugi, dan struktur kendaraan. The compliance karena harus memenuhi regulasi dan standar teknis yang berlaku mencakup dimensi mungkin roda, ganda rem, mesin, ada kelistrikan, kenyamanan, dan ada reliability dan availability, yakni sarana harus beroperasi dalam jangka waktu panjang dan gangguan rendah sehingga mudah dipelihara. Dan misal pelayanan sesuai desain untuk 25 tahun ya mampu menyangkut ke segitu. Nah, safety first yang tadi kita bahas ini keselamatan sebagai prioritas utama ya. Tidak ada operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Risiko kesalahan tinggi akibat massa besar, kecepatan tinggi jumlah penumpang, dan ketergantungan sistem. Ya, jadi dari massa kendaraan besar, kecepatan tinggi, kapasitas penumpang banyak, dan ketergantungan antar sistem menjadikan risiko kecelakaan itu ada dan sangat tinggi bila sarana tidak diuji secara ketat. Lalu ini yang tadi kita lihat filosofi keselamatan, kita operasi sebelum keselamatan dapat dibuktikan. Nah, kemudian ada aspek yang diuji itu tadi, misal saja meliputi sistem pengereman, sistem kemampuan berhenti sesuai standar, buktinya, stabilitasnya, dan interaksi antar udara bagaimana, struktur kendaraan, kekuatan rangka, dan integritas ban sarana. Lanjut, komplain atau kesesuaian terhadap standar. Regulasi dan standar teknis. Sarana harus memenuhi regulasi nasional dan standar teknis yang berlaku. Setiap komponen diverifikasi terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pertapian. Parameter pengujian utama ya seperti yang tadi dijelaskan ada dimensi kendaraan, profil roda dan gender, kapasitas sistem rem, performa mesin, sistem kelistrikan, serta kenyamanan getaran dan kebisingan uji sesuai standar teknis operasi. Nah, reliability dan availability harus mampu beroperasi dalam jangka panjang, tingkat gangguan rendah, sehingga mudah dipelihara. Lalu ada tiga poin, keandalan operasi, kemudian pemeliharaan, pelayanan. Sehingga kalau andal itu mudah dipelihara, otomatis ketika mudah dipelihara, umur sarangannya panjang, sesuai desain yang dirancang. Tujuan pengujian. Sarana pertapian memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan.
yakni tujuan keselamatan, verifikasi desain, dan sertifikasi kelayakan. Tujuan keselamatan adalah seperti tadi ya, melindungi penumpang dan operasi sarana tidak boleh membahayakan, tidak mengganggu operasi dan tidak menimbulkan resiko kecelakaan selama beroperasi. Verifikasi desain itu sendiri adalah memastikan manufaktur sesuai eh, desainnya itu cocok untuk diuji, tidak menimbulkan resiko apapun. Kemudian sertifikasi kelayakan yang sertifikat yang diterima ketika pengujian berhasil. Salah satunya bisa digunakan untuk membuat penumpang yakin bahwa sarana tersebut aman digunakan sehingga penumpang tidak perlu khawatir akan resiko kecelakaan yang terjadi. Dan tujuan keselamatan dan verifikasi desain yang tadi ya, sarana tidak membahayakan penumpang, tidak mengganggu kelancaran operasi dan tidak menimbulkan resiko kecelakaan. Tujuannya juga verifikasi desain itu untuk memastikan proses manufaktur sesuai dengan desain teknis. Lalu hasil verifikasi menjadi dasar evaluasi teknis sebelum sertifikasi diterbitkan, memastikan sarana layak dan aman dioperasikan di jaringan kereta api nasional. Lalu tujuan sertifikasi kelayakan, eh, sertifikasi kelayakan merupakan pengakuan resmi bahwa sarana pertapian telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan keselamatan sehingga layak untuk dioperasikan dalam jaringan pertapian. Seperti yang saya bilang ya, tadi sertifikasi itu salah satunya ya untuk meyakinkan penumpang bahwa sarana tersebut sudah melalui pengujian yang mendetail sehingga layak untuk beroperasi, sehingga mampu layak untuk berada di jalur dan mampu digunakan untuk layak umum. Layak, ini layak operasi, memenuhi persyaratan teknis dan dapat digunakan jaringan. Pertama, layak operasi, sertifikat itu mendatangkan bahwa sarana tersebut layak untuk digunakan, aman dan andal. Lalu memenuhi persyaratan teknis, seperti yang dibilang saya itu tadi, sertifikat tidak bisa diturunkan atau tidak bisa diterbitkan ketika hasil uji tidak memenuhi persyaratan teknis, bagaimana tadi disebutkan. Sehingga ketika sudah turun itu sertifikat, sarana tersebut dapat digunakan di jaringan, dapat beroperasi di seluruh jaringan rel yang sesuai dengan jaminan kompatibilitas teknis dan keselamatan operasi. Verifikasi dan validasi. Verifikasi sendiri itu seperti kayak apakah produk dibuat sesuai desain, memastikan bahwa sarana diproduksi sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, contoh berat maksimum, kapasitas rem, dimensi kendaraan, tuh misalkan, oh desain dimensi kendaraannya sekian, apa diproduksi sesuai desainnya, dan validasi seperti apakah produk mampu menjalankan fungsi sesuai operasi. Nah, contohnya kayak uji jalan, stabilitas, performa. Seperti kayak kereta ini dalam posisi berjalan dan diuji bagaimana. Di verifikasi itu memastikan produk dibuat sesuai desain. Validasi memastikan produk mampu menjalankan fungsinya. Lalu filosofi hubungan desain pengujian dan sertifikasi itu bagaimana? Jadi desain itu kemudian proses manufaktur, eh, proses pembuatan melalui desain diuji. Lalu apabila tidak memenuhi akan dilakukan perbaikan dan pengujian ulang. Lalu apabila sudah memenuhi akan mendapatkan sertifikasi dan layak operasi. Sehingga muncul lima tahapan utama ini desain, manufaktur, pengujian, evaluasi hasil pengujian, sertifikasi resmi, dan operasi. Lalu ada jenis pengujian, di sini pengujian awal, pengujian berkala, dan pengujian setelah perbaikan besar. Fase ini diawali dengan dilakukan pada sarana baru untuk memudahkan desain dan mendapatkan sertifikat awal. Pengujian awal untuk mendapatkan sertifikat dan buktikan desain itu aman ya. Contoh kayak pengujian prototipe lokomotif atau kereta baru sebelum diproduksi massal. Kemudian yang kedua ada pengujian berkala dilakukan selama masa operasi untuk memastikan kondisi sarana tetap layak. Ketika udah operasi kita uji lagi untuk memastikan sarana tersebut kondisinya layak. Ada pengujian setelah perbaikan besar untuk setelah overhaul atau pergantian komponen utama atau modifikasi besar untuk memastikan tingkat keselamatan dan kelayakan tetap terjaga sesuai standar. Lalu prinsip engineer itu ya objektif, terukur, dan traceability. Ya objektif itu harus berdasarkan data nyata, standar teknis yang berlaku, dan metodenya valid.
ada terukur. Setiap parameter pengujian harus memiliki nilai standar alat ukur dan alat ukur yang terkalibrasi dan metode pengujian yang jelas. Traceability sendiri adalah hasil pengujian itu ditelusuri kembali. Siapa pengujinya, alat apa yang digunakan, kapan dilakukan, metode apa, dan dalam kondisi apa pengujian berlangsung. Ada peran pengujian dalam sistem keselamatan, aman, manufaktur berkualitas, pengujian, verifikasi, operasi, pemeliharaan, dan pengujian ulang. Ini penting ya, ini saling berhubungan ya. Kesimpulan materi ya bahwa pengujian dan keselamatan itu proses teknis untuk membuktikan bahwa kendaraan rel memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan operasi sebelum diizinkan beroperasi di jalan kereta api. Kemudian verifikasi dan validasi sendiri mencakup dua pendekatan utama tadi ya. Verifikasi memastikan produk dibuat sesuai desain dan validasi memastikan produk mampu menjalankan fungsi sesuai kondisi operasional nyata. Ini ada terus kemudian verifikasi kelayakan diberikan apabila hasil pengujiannya memenuhi seluruh persyaratan teknis yang berlaku. Sehingga ada pengujian dan keselamatan. Engineer harus memahami bahwa hasil pengujian berhubungan langsung dengan keselamatan. Tanggung jawab engineer dalam pengujian bukan sekedar produksi prosedur teknis, melainkan kontribusi nyata terhadap keselamatan sistem transportasi peradaban secara keseluruhan. Baik, sekian dari pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.